Selamat pagi adik-adik semester 2. Perkenalkan, nama saya Dr. Desa Putu Citra Udiani. Saya bagian dari farmakologi farmasi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang student project yang akan kalian buat, kemudian kalian presentasikan secara online bersama dengan tutor. Oke, sebelum kita mulai tentang penjelasan student project, perlu diketahui bahwa blog ini akan dimulai dari hari ini 8 Juni sampai 25 Juni 2020. Oke, sebagai informasi umum bahwa blog ini merupakan blog tentang sistem pernafasan, di mana merupakan salah satu sistem biologis yang tentunya sangat vital dalam tubuh manusia, apalagi saat ini di era pandemi COVID-19. Nah, sistem biologis pada sistem respiratori ini terdiri dari organ atau struktur yang bertanggung jawab tentunya terhadap fungsi dari pernafasan, kemudian pertukaran gas, fonasi maupun pembawaan. Blok ini berjalan selama 15 hari efektif atau 3 minggu dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS, di mana terdapat 17 hari efektif. Nah, blok ini terdiri dari 3 pemicu, di mana pemicu tersebut harus kalian diskusikan pada saat pertemuan pertama dan kalian diskusikan kembali pada diskusi kelompok yang kedua. Jadi terdapat 6 kali pertemuan SGD. Nah, di sini terdapat 15 topik kuliah, baik itu dari struktur, kemudian fisiologi dan biokimia, maupun patologi dan farmakoterapi. Nah, selain 15 kuliah, pada blok ini juga terdapat 3 kali penugasan untuk student project. Nah, kemudian terdapat juga video session, di mana video sessionnya juga terdapat 3 kali video session, ya, yaitu video session pada topik anatomi, kemudian video session pada topik fisiologi, kemudian video session pada topik patologi kolaborasi dengan farmakoterapi. Nah, di sini juga terdapat 3 praktikum. Yang pertama yaitu praktikum anatomi, kemudian yang kedua adalah praktikum histologi, dan yang terakhir adalah praktikum fisiologi. Nah, dari ketiga bobot SKS ini akan dibagi menjadi 3 modul utama, ya. Yang pertama struktur sistema respiratorium, di mana di sini akan ada topik untuk anatomi, kemudian histologi dan embriologi di sistema respiratorium. Kemudian yang kedua, modul utama yang kedua yaitu fisiologi dan biokimia sistema respiratorium, dan yang terakhir yaitu pada topik patologi dan terapi-terapi yang terdapat pada sistema respiratorium. Nah, khusus untuk student project di sini akan saya jelaskan lebih detail, ya, di mana tujuan pembelajaran untuk student project ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah yang terjadi pada sistema respiratorium. Apapun masalah-masalah pernafasan, beberapa akan kita lakukan penugasan di sini. Nah, di sini terdapat 3 kali presentasi SP, ya. Di ketiga topik tersebut, di ketiga kali student project tersebut ada yang penugasannya hanya PPT saja, kemudian ada penugasannya berupa PPT dan video. Pada penugasan yang dengan PPT dan video, PPT-nya seperti biasa, ya, kalian buat. Kemudian yang khusus di sini adalah untuk videonya. Jadi video yang diberikan yaitu video yang dicari yaitu yang terkait dengan topik yang akan diberikan, dan video tersebut tidak diupload videonya, ya. Yang diupload adalah link dari video tersebut. Kemudian yang khusus di sini yaitu selain kalian menyetor link video, kalian juga harus menyetor tentang resume video tersebut. Nah, jadi di sini untuk video mungkin akan sama,
di beberapa mahasiswa ya, tapi itu tidak kenapa. Yang penting adalah resume videonya itu tidak sama antar mahasiswa. Video boleh sama, kalau bisa ketemu dengan yang berbeda boleh ya. Yang penting resume videonya yang berbeda. Oke, kemudian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, satu SGD itu akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu nomor absen SGD yang ganjil dan nomor SGD yang genap. Nah, di sini adalah topik-topik pembagian setiap student project ya. Pada SP yang pertama, SP1, terdapat 2 topik, yaitu respiratory embryologi itu untuk kelompok nomor absen SGD yang ganjil. Kemudian yang kelompok nomor absen SGD yang genap itu dengan topik respiratory microscopic structure ya. Begitu juga untuk SP2 maupun SP3. Jadi dilihat mana yang topik ganjil, mana yang topik genap, kemudian yang SP3 juga seperti itu, mana yang untuk topik ganjil, mana yang untuk topik genap ya. Nah, di sini untuk bentuk penugasan SP-nya ya. Pada SP1 hanya membuat PowerPoint ya. PowerPoint dari referensi yang kalian dapatkan ya, seperti topik ini ya. Kemudian untuk SP2, nah SP2 yang khusus ya. Untuk SP1 dan SP3 itu hanya membuat PPT dari referensi yang kalian dapatkan. Sedangkan untuk SP2 adalah penugasannya berupa pembuatan PowerPoint, kemudian mencari video yang terkait dengan topik. Videonya tersebut hanya linknya saja ya, yang diupload di e-learning dan disetorkan kepada tutor. Kemudian pada SP2 ini disertakan dengan resume video. Tidak kenapa, seperti tadi saya jelaskan, tidak kenapa videonya sama, yang penting adalah resume videonya yang berbeda, tidak boleh sama antar mahasiswa. Nah, ini adalah aturan-aturan dalam pembuatan student project ya. Nah, student project ini satu kali student project itu yang maju adalah 2 orang ya. Maaf ini salah, yaitu 2 orang yang presentasi ya. 2 orang presentasi itu telah menyerahkan PPT ke WA group masing-masing ya. Sedangkan untuk yang diupload ke e-learning itu semua mahasiswa harus mengupload ke e-learning PPT-nya. Nah, undian itu saya perlu tekankan, undian yang akan maju pada hari itu diundi pada hari tersebut, pada waktu tersebut, pada waktu yang sudah ditentukan bahwa akan dilakukan presentasi student project, dan undian tersebut dilakukan oleh tutor ya. Tolong diperhatikan ini. Kemudian waktu presentasi, satu presenter itu 30 menit ya, dengan 15 menit presentasi dan 15 menit diskusi. Jadi sebelum kalian bertanya, kalian boleh menambahkan, maksudnya untuk mahasiswa yang tidak jatuh undiannya boleh menambahkan kepada temannya dengan topik yang sama, baru kemudian bertanya. Nah, penilaian untuk student project itu seperti biasa ya, berdasarkan kedisiplinan, kemudian keaktifan, nilai PPT atau resume video ya, kemudian diskusi. Nah, untuk resume video itu dibuat dalam bentuk Word ya Dek ya, dan di-upload di e-learning, kemudian yang maju disetorkan juga pada WA group. Kemudian nah ini untuk penjelasannya ya. PPT seperti biasa kalian sudah sering buat untuk student project ya. Kemudian untuk video itu yang di-upload adalah link videonya saja. Kemudian di-upload juga resume video untuk SP2. Nah, ini diserahkan kepada masing-masing tutor minimal 1 hari sebelum pelaksanaan SP dan di-upload di e-learning. Nah, untuk diserahkan kepada masing-masing tutor
itu tolong disepakati dengan tutornya ya, apakah yang disetorkan hanya yang jatuh undiannya atau seluruh mahasiswa menyetorkan lewat WA group ya. Mohon didiskusikan kepada tutornya. Nah, khusus untuk PPT hanya terdiri dari 10, minimal 10 dan maksimal 15 slide. Nah, 10 sampai 15 slide ini sudah termasuk judul dan terima kasih ya. Kemudian nah, ini adalah wajib ya. PPT kalian sebelum terima kasih harus kalian sertakan referensi ya, tentunya dengan penulisan format yang benar ya. Boleh apa saja formatnya, yang penting sesuai dengan format yang resmi. Kemudian referensi yang layak kalian gunakan itu akan dinilai oleh tutor, baik itu referensi hanya untuk PPT ataupun referensi video, itu sepenuhnya adalah penilaian dari tutor. Oke, sekian dan terima kasih. Itu adalah penjelasan tentang student project yang kalian akan lakukan, yang kalian akan susun dalam satu blog ini. Jadi terdapat 3 SP dan kalian lihat lagi apa topik-topiknya. Kemudian terkhusus untuk SP2 itu terdapat searching untuk video terkait dengan topik, dan di-upload juga untuk resume videonya. Nah, untuk blog ini semangat ya adik-adik. Jadi saya sebagai sekretaris blog, mewakili blog ini akan membimbing kalian, akan memfasilitasi kalian. Jadi apabila ada pertanyaan, segera tanyakan kepada saya, dan apabila ada masalah segera infokan ke saya ya, boleh melalui Korti ataupun langsung ke saya melalui WA ya. Tidak kenapa. Oke, kalian pasti bisa ya. Jadi yang penting kalian ulet untuk belajar. Jadi tidak ada orang yang pintar ataupun tidak pintar. Jadi hanya ada orang yang ulet dan tidak ulet. Yang berhasil tentunya adalah orang yang ulet, yang rajin ya. Jadi rajinlah untuk membaca, rajinlah untuk berlatih, rajinlah untuk bertanya ya. Jadi semakin adik-adik bingung itu akan semakin bagus, karena akan meningkatkan motivasi kalian untuk bertanya dan akan meningkatkan motivasi kalian untuk belajar ya. Semoga bisa dan semangat. Oke, sekian dan terima kasih.